di Rasulullah maupun dalam hati tersebut. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi musawwiril khalqi wal arham, ghafiriz dzunubi wal asam, qabilit taubati wan nadam, alladzi ja'ala at-ta'lim wa ta'allum min ahammi ta'alimil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina biha min jamil ahwali wal afati wal alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ma'danul ulumi wal irfani wal hikam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairil anam, habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuriz zalam, wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min yaumi risalatihi ila yaumil khitam. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa jami'i ahli baitihi ajma'in. ومن جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمخلصين والمصنفين والمفسرين وأئمة الأربعة المجتهدين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين ونخصصا إلى مصنف هذا الكتاب Al-Imam Al-Alam Ahmad bin Husain Asy-Syirbi Suja, Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, Allah yaghfir lahum wa dhunubahum wa yarhamuhum wa yuri darajatihim fil jannah, nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumi fid darin lana lahum wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratul muhtaramin yang saya muliakan, saya ta'zimi para alim, para ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Al-Bayyinah, wabil khusus tentunya yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimi DKM Masjid Al-Bayyinah, Ustadz Ali Akbar, para asatidz yang lain, Ustadz Doni, dan juga Bapak Ibu sekalian jamaah subuh Masjid Al-Bayyinah, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Meskipun namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa takdim saya pada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, subuh kali ini kita sudah ada pertemuan yang ke-27. Pagi ini kita akan membahas tentang sholat istisqa, Bapak Ibu sekalian. Sholat istisqa caranya gimana, apa yang harus dilakukan sebelum sholat istisqa. Kadang-kadang kan kita nggak tahu tuh, sholat istisqa ya harus berangkat aja langsung sholat, padahal sebenarnya harus ada persiapan khusus, Ustaz. Kalau sholat istisqa itu harus diumumkan minimal ya 5 hari atau seminggu. Nanti 3 hari sebelum sholat istisqa itu ada puasanya biar doa kita makbul, karena sholat istisqa banyak terkait dengan minta hujan aja, berita hujan ya ada di situ, ada unsur penilaian dari orang lain nanti soalnya tuh. Kalau dinilai orang lain, orang Islam minta hujan sholat agak ada yang dikabulin, kan repot juga terkait dengan hal itu. Makanya ada pendahuluannya dulu,
ada disuruh kita bertobat dulu, banyak istighfar dulu, sholat dulu, puasa sunnah dulu 3 hari sebelumnya. Pas hari berangkat itu kalau bisa nih yang paling utama ya, masih puasa, dalam keadaan puasa, pas kita sholat istisqa itu di hari yang keempat itu kita dalam keadaan berpuasa sunnah. Jadi nggak sembarangan langsung gitu berangkat kayak kita mau sholat yang enggak. Dan pakaiannya pun ditentukan, ada diatur. Kalau kita mau sholat itu kan pakaiannya yang bagus-bagus tuh, yang baru-baru. Nah kalau sholat istisqa enggak. Kalau bisa pakaian yang dipakai kerja sehari-hari, pakaian buruh itu yang kita pakai berangkat sholat istisqa. Mengapa? Kita menunjukkan kelemahan kita, keinginan kita, kita mau menghadap Allah, kita menunjukkan segala kelemahan kita, memohon bantuan kepada Allah. Maka dianjurkan yang seperti itu, tata caranya maka seperti itu. Baik, sebelum kita mulai, sekali lagi yuk kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini Allah senantiasa berikan sehat afiah, umur yang panjang dan barokah, rezeki yang banyak dan berlimpah diberikan oleh Allah kita putra putri yang sholih dan sholihah. Kapan kita berpulang kepada Allah diberikan kita kematian yang husnul khatimah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, saya langsung baca matan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun fi ahkami sholatil istisqa, tentang sholat istisqa. Istisqa itu apa sih? Kalau bahasa Arabnya istisqa itu dari kata istasqa yastasqi, kalau bahasa fi'il mujarradnya itu sako, jadi meminta hujan, meminta diturunkannya siraman hujan, maka disebut istisqa, istasqa. Istaf'ala kalau dalam nahwunya itu bermakna litolab, meminta, memohon, makanya istasqa memohon hujan, meminta siraman hujan, maka disebut sholat istisqa. Wa sholatul istisqai, dan adapun sholat istisqa masnunatun itu dianjurkan, disunahkan, limukimin bagi orang yang mukim, wa musafirin dan maupun orang yang musafir. Jadi sangat dianjurkan min inqita'i ghaisin, karena terputusnya hujan, atau aini main, atau terputusnya mata air, nggak ada sumber air mana-mana, nggak ada hujan, kita dianjurkan untuk mengerjakan sholat istisqa. Baik orang yang dalam keadaan mukim, artinya tidak berpergian, ataupun orang yang berpergian, semua dianjurkan untuk mengerjakan sholat istisqa. Wa tuhadu sholatul istisqa isaniyan wa aksarum min zalika illam yusku hatta yaskiyahumullah. Sholat istisqa dianjurkan bukannya sekali, boleh kita ulangi lagi 2 kali, 3 kali, bahkan lebih sampai turunnya hujan. Jadi kalau sholat sekali kok belum turun hujan, boleh kita sholat lagi, kita ulangi lagi sampai 2 kali, 3 kali, apa-apa, sampai turun hujan. Nah, ini yang perlu diketahui. Jadi nggak hanya sekali, kadang-kadang kita kalau sekali habis sholat kita tungguin aja, nggak hujan-hujan, udah sekali doang. Jadi boleh kita kerjain lagi. Jangan kita terlalu pede. Doa kita barangkali ntar yang kedua yang diterima oleh Allah, atau yang ketiga, atau yang keempat. Ya, boleh kita ulangi. Jadi nggak mesti sekali terus udah gitu, nggak boleh, sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai turun hujan. Terus ini mulai dia aturannya bagaimana? Ini yang tadi saya nyatakan, yang kita sampaikan di permulaan, di pendahuluan. Faya'muruhum, maka hendaklah memerintah, menyuruh terhadap kaum muslimin, siapa al-imamu imam, bitaubati, dengan taubat. Ini kerjaan Ustadz Ali Akbar nih, diumumin di masjid. Hadirin sekalian muslimin muslimat, insya Allah kita akan mengadakan sholat istisqa ya minggu depan, paling nggak seminggu. Ayo kita sama-sama berbanyak istighfar, kita banyak bertobat kepada Allah. Diumumkan begitu. Diumumkan karena ini penting. Sholat istisqa itu harus ada, itu diumumkan supaya kita sama-sama saling bertobat dulu kepada Allah. Banyak memohon ampun, bitobati,
dengan tobat, wasodakoti, dan sedekah yang ada rezeki. Nah, diumumkan juga tat, suruh tobat, yang punya rezeki suruh sedekah. Memang pendahuluan sholat istisqa ini begini, banyak mohon ampun, jadi nggak sembarangan, nggak langsung jalan ke masjid gitu aja. Ada pendahuluannya, dikondisikan dulu sebelum pelaksanaan sholat istisqa. Jadi nggak kayak sholat Jumat, nggak kayak sholat Id langsung jalan, nggak. Karena ini sholat yang memang khusus karena kondisi genting, kondisi kita dalam keadaan darurat, kita membutuhkan sesuatu, kondisi paceklik, kondisi yang nggak ada hujan, nggak ada, kita membutuhkan sumber air, maka kita harus melaksanakan dengan totalitas seperti itu. Jadi disuruh tobat, disuruh jamaahnya, ditulis kaum muslimin disuruh tobat, disuruh sedekah, wa khuruji minal mazalim, yang biasanya suka ngerjain perbuatan-perbuatan dolim, stop dulu. Yang sudah biasanya suka gini tat, apa ini? Pok. Berhenti dulu. Berhenti dulu. Pokoknya yang perbuatan-perbuatan dolim, kalau kita mau ngerjain sholat istisqa, ya kita harus dikondisikan kita ini benar-benar orang yang bertobat. Jadi yang biasa nggak benar, kalau mau sholat istisqa, kalau mau doanya mau dikabulin Allah, berhenti dulu dah. Nah, jadi ini wal khuruj minal mazalim, perbuatan-perbuatan dolim. Bahkan kalau kita sukanya berantem dulu, musuhan dulu, ini musolahatul ada, berdamai dulu, kita damaikan orang-orang yang berantem, yang biasa main medsos ngata-ngatain orang, mau sholat istisqa berhenti dulu, jangan sembarangan. Ini mau sholat istisqa kita mau mohon. Jadi persyaratan seperti itu. Wasyami salasati ayyam, nih yang penting kita sholat puasa sunnah 3 hari. Ini yang sangat dianjurkan tata caranya dalam ini kalau kita mau sholat istisqanya benar. Ada nanti didengar oleh Allah, ada puasa sunnah dulu 3 hari sebelum. Kalau kita puasa sholatnya Minggu, berarti 3 hari sebelumnya harus sudah puasa sunnah. Berarti hari apa tuh? Sebelumnya 3 hari. Pas hari Minggu ini hari yang keempat, masuk hari keempat kita berangkat ke tempat. Jadi 3 hari sebelum hari Minggu, terus hari Minggu ini harus masih hari keempat, bukan hari yang ketiga. Jadi pas hari keempat ini kita berangkat ke tempat sholat istisqa, ke lapangan, kemana. Nah, setelah itu hari keempatnya kita masih dalam keadaan berpuasa. Ini yang paling utama. Apa kalau nggak puasa ya boleh sih. Ini kan keutamaannya, anjurannya paling bagus begini. Ini kan sholat sunnah. Tapi kalau kita mau di ini ya begitu, memang aturan menurut syariatnya seperti itu, biar doa kita, permohonan kita kepada Allah minta hujan ini dikabulkan. Jadi puasa 3 hari qabla mi'adil khuruj fayakunu biarbatan, maka pas sampai hari ke pelaksanaan itu kita puasanya 4 hari. Jadi nggak main-main, berat mau sholat istisqa. Kadang-kadang kan kita tahu-tahu besok kita sholat istisqa ya ke lapangan semua ya, pakaiannya bagus-bagus lagi. Nah, ini kalau di sini menurut kita ini pakaiannya juga harus ini. Terus sumayah rujuk, kemudian keluar siapa imam bim dengan kaum muslimin fil yaumir robi, pada hari yang keempat. Jadi puasa sebelumnya 3 hari, setelah puasa 3 hari, hari keempat kita baru mau menuju ke tempat pelaksanaan sholat fi siyabin berlatin, dengan menggunakan pakaian yang lusuh, usang, baju nggak boleh baju baru. Pakaian ini disebutkan, kalau dalam syarahnya ini disebutkan mayal bisu min syabil mihnati waqtal amal. Jadi pakaian yang biasa digunakan sehari-hari ketika bekerja. Kalau petani yang biasa digunakan ke sawah itu yang dipakai. Kalau buruh ya buruh yang biasa dikerjakan itu, nah itu yang dipakai bajunya. Nggak pakai baju yang bagus-bagus, malah kalau mau sholat istisqa nah pakai baju baru, pakai ini yang keren-keren. Nah, ini orang kita mau meminta tolong sama Allah, kita istilahnya bahasa kasarnya kan kita ngemis-ngemis sama Allah minta hujan, maka kita datang pakai baju yang baru-baru, kan secara logika juga nggak masuk. Kita mau minta sesuatu ke orang, kita misalkan, mohon maaf kalau dianalogikan ya, kalau ditafsiran kita ngemis kepada orang, kita minta tapi baju kita keren-keren. Ya orang aja mau ngasih kan mikir-mikir kalau ke orang, tapi ini karena kita mau kepada Allah begitu. Kalau mau sholat istisqa ini kan permintaan yang memang darurat, kita udah nggak ada air, nggak ada apa, makanya diumpamakan baju kita ya yang seperti itu, yang buruk, yang baju yang lusuh, yang usang. Wastikanatin, dan kita datang dalam keadaan istikhana ay khusyu'in, dalam keadaan yang khusyuk.
khusyuk wa tadarruin dan penuh merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu prakondisinya seperti itu sebelum kita melaksanakan sholat istisqa. Terus tata caranya gimana? Nah, kita masuk ke tata caranya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusolli dan mengerjakan sholat siapa imam bihim dengan kaum muslimin rakaataini sebanyak 2 rakaat ka sholatil idaini seperti sholat id. Jadi tata cara sholat istisqa sama persis seperti sholat id. Takbirnya berarti berapa kalau rakaat pertama? 7 di luar takbiratul ihram, berarti 8 sama takbiratul ihram. Rakaat yang kedua takbirnya 5 di luar takbir intikal ketika kita akan berdiri. Jadi pas takbiratul ihram pertama Allahu Akbar nggak dihitung ya, nanti 7 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau baru berdiri Allah, habis sujud Allahu Akbar nggak dihitung 5 itu. Nah, itu tata cara sholat istisqa seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha. Udah paham semua kalau ini ya? Siapa yang nggak pernah sholat Idul Fitri, Idul Adha, Pak? Kalau pernah tahu ya, begitulah tata caranya sholat istisqa. Hanya nanti ada perbedaan dikit doang nih. Jadi tata caranya persis seperti sholat istisqa, sholat Idul Fitri. Jadi rakaat pertama kita takbir sebanyak 7 kali, rakaat yang kedua kita takbir sebanyak 5 kali. Summa yaktubu, kemudian ada khutbah. Khutbahnya nggak usah lama-lama. Nah, kalau bedanya ini khutbah, kalau ini khotibnya harus ngerti ilmunya nih. Nanti Ustaz Akbar jadi khotib sholat istisqa. Kalau sholat Idul Fitri kita khotibnya itu yang dibaca pertama itu takbir 9 kali di khutbah pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 kali. Nah, kalau sholat istisqa diganti istighfar. Canggih tuh. Udah baca. Diganti istighfar, bisa astaghfirullahaladzim, astagfirullah, atau lebih lengkap astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Gitu dibaca 9 kali kalau takbir khutbah pertama. Kalau khutbah kedua 7 kali. Ya sama kayak khutbah sholat Idul Fitri, Idul Adha, hanya itu aja bedanya. Nah, takbir diganti istighfar. Jadi nanti isinya kita disuruh banyak memohon ampun kepada Allah, terus juga disuruh banyak melakukan amal kebajikan, banyak sedekah. Isinya itu. Kalau nanti jangan pas sholat istisqa isinya bahasanya pemilu yang gak nyambung. Nah, sholat istisqa bahasanya, nah, jadi materi khutbahnya seperti itu. Jadi ya, nah ini tadi mana tadi yaktubu ba'dahuma setelah pelaksanaan sholat wa yuhawwilul khatibu ridaahu. Nah, ini yang enggak sulit nih. Kalau khotibnya itu pakai rida, pakai kayak surban kayak saya, nah ini dibalik, digeser. Yang awalnya di posisi kanan begini menjadi di posisi kiri nanti. Nah, yang awalnya jadi ada 3. Kalau kita pakai surbannya begini, wah berdiri kali ya, nggak kelihatan ya. Ini repot, tapi ya ini sekedar sunnah sih. Utamanya begini ya. Kalau kita pakai surbannya begini, pokoknya kalau ini khotib ya, khusus khotib ya Tat ya. Khotib ini dilakukannya yang begini ini di khutbah yang kedua. Khutbah yang kedua kita kira berjalan sekitar materi sepertiga. Materi itu sudah kita jalankan. Yang khotib itu kalau udah khutbah yang kedua berarti doa-doa itu ketika mau doa udah materi tiga sepertiga dari materi yang kedua itu kita dianjurkan untuk membalik surban kita. Yang kanan menjadi posisi kiri, yang kiri menjadi posisi kanan. Caranya bagaimana? Kalau surbannya begini, kita tangan silang aja. Ambil silang, diambil ujungnya yang sebelah sini. Yang ini juga sebelah sini. Ya, terus ditarik. Nah, ditariknya begini. Nah,
Jadi kebalik, artinya yang kiri menjadi kanan, yang jadi begitu posisinya. Kita ambil yang agak ribet ya. Ini tangan kita posisi silang. Ya, ngangkut. Oh, gini kan? Enggak. Jadi kalau terbiasa gitu. Nah ini kalau posisinya surbannya begitu. Nah kalau kita pakai surban gini sih gampang. Kalau pas pakai surbannya pokoknya harus dibalik. Kalau kita pakainya kan di sebelah kanan nih. Nah kalau kita pasnya kadang biasa pakai begini. Kalau begini tinggal digeser. Pokoknya harus dibalik. Yang awalnya di bawah menjadi di atas, atau di kanan menjadi di kiri, tinggal dibalik ini. Tuh kan ini menjadi yang di bawah. Jadi ini hanya isyarat ya untuk apa? Ini untuk mengharap biar yang sekarang keadaan itu tidak bagus, kering kerontan, berarti nanti berharap dengan itu istabrokah, barokahnya, mudah-mudahan keadaan membaik menjadi nanti turun hujan. Ini hanya isyarat simbol. Nah kalau pakai ininya begitu ya. Kalau yang pakai surbannya agak memanjang gini yang repot. Nah yang begini nih. Kalau yang tadi kan kalau tinggal begini kan gampang, tinggal dibaliknya. Tinggal begini, tinggal ditarik aja jadi begini kan, ditarik dari belakang jadi begini. Nah yang repot agak begini nih. Nah begini, yang panjang ke depan belakang, ya kan ada. Pokoknya ini asalnya di kanan harus menjadi di kiri. Kita tangannya gini ngambilnya dari belakang. Nah, ngambil dari belakang, kita tarik. Jadi kan yang tadi di depan jadi di belakang, jadi di. Nah itu begitu prakteknya. Agak ribet, khotibnya harus tahu ini. Ya biarpun ini enggak wajib, tapi itu sebagai isyarat permohonan kita, ya Allah mudah-mudahan keadaan yang sekarang tidak baik menjadi baik. Kalau sekarang kita kering kerontan, mudah-mudahan ada hujan membuat kita subur kembali. Jadi itu hanya isyarat. Jadi itu yang jadi khotib itu harus tahu. Jadi posisinya pokoknya surbannya pas khotib, pas yang kedua itu dibalik. Kalau yang ini sekarang di kanan harus menjadi di kiri. Kalau yang dua-duanya gini tinggal dibalik kayak tadi. Jadi menjadi kebalik posisinya surbannya. Jadi begitu. Jadi ini maksudnya ada keterangan di sini wa yuhawwilu ridaahu. Jadi kita menggeser, membalik rida kita. Fa yaj'alu yaminahu yasarahu wa a'lahu asfalahu. Jadi yang sebelah kanan surban kita menjadi sebelah kiri. Jadi kalau gini kan kayak tadi tuh kita ambil, kalau gini dua-duanya kita ambil menyilang tadi. Yang ujung sini kita ambil, ujung sini kita ambil. Nah, terus ditarik begini. Nanti dibalik gitu posisinya. Pokoknya itu pasti kebalik. Yang kanan menjadi kiri, yang kiri menjadi kanan. Jadi tapi kalau nggak dilakukan nggak apa-apa. Makanya kalau mau khotib biar simpel gini aja nih. Nah, kan tinggal gampang. Ini kan bawah nih ketahuan ada gantungannya, tinggal digeser tangan kita yang ini, kita tarik yang ini narik belakang. Tuh kan, yang sini menjadi kebalik, yang ini di bawah, yang ini menjadi gantian, yang di atas menjadi di bawah. Jadi begitu. Kalau mau surat idul istisqa pakai yang simpel. Kalau mau simpel gitu tinggal digeser. Kalau yang tadi begini ya begitu, ambil ujung ke ujung ditarik begini, jadi kebalik dia otomatis depannya. Jadi tata caranya seperti itu. Peci nggak usah peci. Dibalik bagaimana? Dibalik gitu. Enggak pecinya surban dibalik. Pecinya dibalik. Ya, jadi itu. Jadi yang dianjurkan surbannya dibalik. Wa yuhawwilu ridha wa yuksiru minad du'a. Kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Di dalam nanti khotibnya di khotib yang kedua kan baca doa, itu doanya banyak yang diawali dengan doa-doa mohon ampun kepada Allah dulu. Karena kita kalau mau berdoa memang tata caranya seperti itu. Kita mau berdoa itu jangan langsung minta. Etika dalam berdoa, kita mau minta sama orang kan ada etikanya. Kita mau minta sama orang aja gimana kalau kita mau minta sama bapak kita aja kan ada etikanya kan. Anak-anak itu mau minta duit jajan aja pasti sopan-sopan baik-baik sama ayah kita kan. Baru mau ngomong kita mau minta duit kuliah gitu, ngerayu bapaknya, mau disuruh bapaknya, gak disuruh aja minta pak apa
mau disuruh apa Pak? Ada yang mau saya bantu Pak? Kalau kita mau minta sama orang, apalagi sama Allah. Jadi kalau kita mau minta Allah, ya kalau kita kayak berdoa gitu udah benar. Pertama kita baca basmalah, hamdalah, terus ya istighfar dulu benar, terus hamdalah, bismillah, hamdalah, sholawat, baru kita berdoa. Itu memang tata caranya seperti itu. Jadi ini yuksiru minad doa, kita memperbanyak berdoa. Jadi khotib di yang khutbah yang kedua, khutbah yang pertama pendek aja dah, yang kedua agak panjang nggak apa-apa, malah banyak doain doa-doa apa namanya, minta mohon ampun kepada Allah, terus nanti dibaca. Terus wayuksirul istighfar, memperbanyak membaca istighfar. Terus yang tadi terus dibaca doa sholat istisqa, itu doanya panjang banget itu. Jadi itu doanya disebutkan Allahumma ja'al ya sughya rahmatin wa la tajal. Sebenarnya kalau ini mau langsung dari yang itu juga bisa, Allahumma skinal ghaisa wa la tajal qardin, Allahumma bil ibad, berarti dari situ boleh. Tapi yang paling bagus itu lengkap dari ini, kalau menurut kitab ini agak panjang memang. Jadi Allahumma ja'al sughya rahmatin wa la tajal ya sughya adzabin wa la mahkin wa la bala'in wala hadamin wala gharakin, Allahumma radzirabi wala kami wa nabdis syajari wa butunil audiyati, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma skina ghaisan mughisan hadian marian sahan aman aghtakan tobakan muncanan daiman ila yaumiddin. Itu ada artinya. Nah, itu ada tata cara bacaannya, Latinnya. Nah, ini kalau nanti Ustadz Ali Akbar jadi khotib bisa di bawah ini, jangan dihilangin ini materinya. Nah, nanti doanya ini. Waktunya sama sama sholat id. Jadi para ulama ini ada 3 pendapat. Tapi yang paling utama waktunya sama antara sholat id, mulai dari terbitnya matahari sampai tibanya waktu duhur. Bahkan ada yang mengatakan pendapat lain, boleh waktunya lebih luas, mulai dari pagi sampai tibanya waktu asar. Ada yang mengatakan seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan lagi sampai sebelum matahari terbenam. Jadi tergantung kondisi masyarakatnya aja. Tapi yang paling utama ya seperti sholat id pagi, ya pagi sampai tibanya sebelum waktu duhur, sama kayak waktu sholat id itu persis. Jadi ini waktunya. Tapi ada yang lain mengatakan kalau kondisinya nggak mungkin kan pagi, kok bisanya habis duhur, nggak apa-apa. Tapi yang paling utama ya seperti itu waktunya ya. Jadi itu kita baca dulu lagi ya sedikit, nanti baru kita barangkali ada ini materinya sedikit ini, yaitu doanya. Jadi tata caranya cuman seperti itu, ngaji kita lebih cepat dari ini. Terus apa yang terakhir? Yang terakhir ketika nanti kok seperti tadi ya kita sampaikan tadi apa namanya, kita sangat dianjurkan jangan hanya sekali seandainya belum turun hujan. Jadi seperti yang disampaikan di pembukaan tadi pengantar, ya kalau belum hujan kok masih panasnya masih nggak ada bedanya, kita baru sholat istisqa sekali nggak hujan-hujan, ya sholat lagi, diulangi lagi 2 kali 3 kali sampai Allah menurunkan hujan. Jangan hanya sekali, kemarauannya panjang kita sholat sekali nggak hujan-hujan udah kita tunggu aja, gua kan udah sholat kemarin, ngapain sholat lagi, tungguin sekali doang. Ya bisa diusahakan kita mengerjakannya berkali-kali. Jadi dasar hadisnya juga ini tentang sholat itu ini. Oh ya ini bagian dari sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Ya kalau kena harus ada khotibnya, ada ini, kalau sendirian kan nggak bisa. Jadi nggak bisa. Jadi makanya sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, sholat gerhana itu syariatnya yang dikerjakan secara berjamaah. Jadi nanti ini kan apalagi nih termasuk memobilisasi orang banyak ini sholat istisqa ini. Ya tadi apalagi ada pengkondisian, tadi disampaikan, dikasih tahu di pengumuman, tolong ya jaga kondisi, jaga ini bajunya yang biasa-biasa aja. Kadang-kadang yang susah kan mak-mak tuh, kayak mau sholat Idul Fitri, Idul Adha pakainya dibawa semua, emasnya dibawa semua, gelangnya 7 dipakai semua, mau sholat istisqa nggak bisa, nanti malah repot, itu malah menjadikan malah pamer nanti. Nah ini harus dikondisikan, kondisi mental kita mau sholat istisqa harus dikondisikan kita seperti orang yang mohon maaf meminta-minta. Makanya kita baju juga dianjurkan untuk baju yang biasa kita pakai sehari-hari, bukan baju yang paling bagus, bukan. Kalau lain sholat id beda,
Sholat Id itu di situ ada syiar. Makanya kita untuk menunjukkan umat Islam kegembiraan namanya hari gembira, hari raya, ya kita bang bagus-bagus. Dianjurkannya kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha ada apa yang diri dakwatal muslimin. Jadi kita menyaksikan syiar Islam dan ada kebaikan, kebaikan di dalam sholat Idul Fitri. Tapi kalau ini enggak, sebaliknya kita yang pakai yang sederhana. Jadi hadisnya kan berdasarkan hadis Abu Hurairah itu karena kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman yastaqi fa shalla bina rakaataini. Jadi kalau mau mengapa sih tata caranya tadi sholat dulu baru khutbah dulu, memang itu hadisnya riwayat Abu Hurairah seperti itu. Jadi sholat bina rakaataini bila adzanin wal iqamatin. Enggak pakai adzan, enggak pakai iqamah sholatnya, sholat istisqa ya. Sama kayak sholat Id. Nanti di lapangan jangan adzan mau sholat istisqa. Enggak pakai adzan, enggak pakai iqamah. Ya langsung shollu kayak gitu. Apa namanya? Bilalnya shollu sunatal istisqa raka'ataini jami'atan rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah wallahu akbar. As-salatu jami'ah. Ya, minimal seperti itu. Ditambah-tambahin ya enggak apa-apa. Innallaha wa malaikatahu, enggak apa-apa. Intinya mengajak kita mengerjakan sholat istisqa, nggak pakai adzan, nggak pakai iqamah. Jangan nanti di lapangan langsung adzan, nggak tahu caranya seperti kalau mau sholat wajib. Jadi adzan itu hanya untuk sholat wajib, di luar sholat wajib nggak pakai adzan. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan. Mau sholat gerhana juga sama, nggak pakai adzan, nggak pakai qomat. Mau sholat Idul Fitri, sholat Idul Fitri nggak wajib, maka nggak adzan, nggak qomat. Sholat istisqa nggak wajib, maka nggak adzan, nggak qomat. Jadi kata Rasulullah, cerita Abu Hurairah, fasholla bina raka'ataini bila adzanin wala iqamatin. Setelah sholat summa khotobana, kemudian berkhutbah siapa Nabi kepada kami, wada Allah, kemudian apa namanya berdoa siapa Nabi, wa hawwala wajahu nahwal kiblati, kemudian menghadapkan memindahkan wajahnya siapa Nabi ke arah kiblat, rafi'an yadaihi, seraya berdoa, summa qala baridai tadi, kemudian Nabi membalik banyak selendangnya, selempangnya itu tadi, memang itu sunnahnya seperti itu. Faja'alal aimana alal aisiri wal aisaro alal aiman, yang tadi kanan dijadikan sebelah kiri, yang kiri jadi kanan dibalik. Jadi tata caranya seperti itu. Nah, itu tentang tata cara. Terus yang terakhir, kemudian ini enak nih, paling enak yang terakhir nih, kita jadi kembali ke anak kecil nih. Kalau kemudian ternyata sudah turun hujan, kita habis sholat istisqa, hujan turun. Nah ini Pak Haji Mahmud juga seneng nih. Iya, main hujan kita dianjurkan bener, hujan-hujanan. Kalau memang turun hujan. Nah bahkan kalau hujannya gede, ada sungai, airnya kemudian mengalir karena hujan itu habis sholat istisqa, kita disuruh tuh berkubang di sungai itu, berenang. Jadi ini kalau sudah sholat Id, kemudian turun hujan, kita dianjurkan untuk hujan-hujanan. Asik ini, saya juga seneng ini kalau hujan-hujanan. Jadi memang seperti itu hadisnya. Jadi ada hadisnya juga itu, bukan ngarang itu. Jadi berdasarkan riwayat Anas, asobana telah mengenai turun kepada kami hujan, asobana wa nanu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun apa hujan. Fahasa Rasulullah saubahu, kemudian Nabi itu nyopot bajunya, tapi kalau di situ yang dicopot kalau sholat Id. Jadi hujan itu rahmat. Maka kalau anak-anak kecil kita asal nggak geledek gitu, kalau hujan apalagi hujan turun itu suruh mandi aja nggak apa-apa, itu rahmat. Hujan itu rahmat, jadi bikin sehat, bikin ini, itu malah bagus. Jadi asal jangan pas gedeknya banyak anak kita disuruh hujan. Kalau zaman anak kecil kita dulu ya inget banget lah. Kalau anak kota ada sih hujan-hujanan nggak tahu, sama aja ya. Ya kalau paling anak kota kalau pulang sekolah sengaja malah hujan-hujanan, nggak mau pakai payung. Tapi memang itu bagus sebenarnya. Nah, itu yang perlu diteliti itu secara ilmiah gimana itu, mengapa Nabi menganjurkan seperti itu. Barangkali kalau air hujan, kan memang air hujan kan ada yang suci, makanya kan bahkan bisa jadi air apa namanya mutlak, tohirun, mutohirun, itu kan kemarin air termasuk air hujan salah satunya. Maka itu perlu diteliti karena air hujan itu kan memang bagus kan. Bahkan apa namanya air hujan yang langsung jatuh dari langit itu kan bahkan katanya benar-benar tadi buat ngisi aki bisa, aki
ngobatin orang. Iya, itu salah satu kandungannya kan macam-macam itu namanya, itu makanya sebelum jatuh ke gentengnya itu loh ya, itu yang langsung itu makanya itu ya kita nggak tahu, makanya Allah syariatkan seperti itu ya, barangkali kita belum tahu, makanya perlu diteliti yang kayak gitu itu. Makanya segala sesuatu diciptakan Allah itu dengan segala yang nggak ada yang sia-sia, makanya pasti ada itu, ketika syariat mengatakan seperti itu pasti ada hikmahnya itu. Jadi makanya kalau kita ini tadi dianjurkan ya, kalau kita habis sholat itu kok bener-bener doanya Ustadz Ali Akbar makbul, habis khutbah langsung turun hujan geledek, hujan banyak ya, kita di situ hujan-hujanan nggak apa-apa, pakai baju itu kehujanan nggak apa-apa. Yang paling hebat kan begitu, menunjukkan wah kekuatan doanya luar biasa nih, karena puasa dulu ini dulu tadi habis sholat id nggak lama, habis sholat istisqa nggak lama langsung hujan, luar biasa. Nah itu kita dianjurkan, pokoknya ketika hujan kita habis sholat istisqa dianjurkan untuk apa namanya, kita hujan-hujanan, waktunya memang udah terang gini hari ya. Iya, waktunya cepat, subuhnya aja jam berapa itu. Ini barangkali ini aja tentang sholat istisqa. Barangkali ada mau ditanyakan silakan, barangkali ada yang belum jelas. Nah, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sarannya sama. Ada persiapan prakondisi dulu yang paling utama. Meskipun seandainya nggak ada gitu ya nggak apa-apa Pak Haji, 2 hari kemudian kan nggak cukup tuh puasa 3 hari, nggak apa-apa dilanjutkan lagi. Tapi yang paling bagus prakondisinya sama. Jadi ketika kita akan melakukan sholat istisqa ya aturannya gitu. Puasa dulu yang paling bagus, sunnah 3 hari, baru hari keempat begitu. Jadi kalau kok ini kita habis sholat istisqa kita perkirakan ya 2 hari kemudian nggak hujan, 3 hari kemudian ya kita kan cukup waktu 4 hari itu. Berarti minggu depan kita sholat istisqa lagi dah. Berarti bisa puasa lagi dari 3 hari sebelum melakukan yang apa itu. Jadi begitu. Jadi nggak langsung besoknya sholat istisqa lagi, nanti kalau paling bagus ya boleh sih begitu, tapi bagusnya diprakondisikan lagi seperti tadi urut-urutannya, puasa sunnah dulu 3 hari ya, biar itu tadi. Nah. Borong ini. Oh ya. Setelah habis takbir itu biasa kita pakai tuh baca, boleh itu ada. Biasa kalau salat Idul Fitri kan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tapi bisa juga bisa kita baca 2 itu, antara Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, sampai situ boleh. Atau subhanallah itu intinya sama, tasbih dan takbir tahlil itu intinya sama, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, atau Allahu akbar subhanallah tuh tasbih juga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, atau Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi itu boleh dibaca tadi yang subhanallah walhamdulillah, atau tadi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi setiap habis takbir tadi, takbir pertama, habis itu baca itu, habis takbir yang kedua, antara takbir boleh baca itu. Nah, itu intinya tasbih, kita mensucikan Allah, mengagungkan Allah. Jadi bacanya itu. Jadi nggak baca nggak ada patokan khusus tapi para ulama menunjukkan seperti itu. Alhamdulillah barongan Hujan. Ya. Ilmu aja ini mah. Kalau Indonesia mah enak. Indonesia itu emang dimanja sama Allah itu sebenarnya, orang Indonesia. Kita itu musim hanya 2, musim hujan, musim panas. Apalagi sekarang kan udah berapa tahun nih kita nggak ada musim panas yang total, kan nggak ada. Karena perubahan iklim malah kita itu sekarang aneh. Nggak pernah, kayaknya beberapa tahun ini nggak ada musim panas total itu. Kadang masih ada, mestinya bulan-bulan Agustus Juli itu kan puncak musim, Juli Agustus September puncak musim panas biasanya. Kemarin masih ada hujan, ada ini kan, baru nanti Oktober November Desember mulai musim hujan, puncaknya Februari.
Kalau kita zaman dulu kan begitu, orang kampung itu petani itu kan gampang nandain. Kalau bapak-bapak kita zaman dulu, kalau bulan yang ber itu musim hujan. Kalau setelah itu beberapa hari ke sana sampai Agustus musim kering. Tapi sekarang nggak bisa jaminan. Sekarang musim yang mestinya panas total ya karena perubahan iklim tadi. Makanya kalau orang-orang kerennya itu apa, perubahan iklim itu, nah itu jadi mempengaruhi itu pemanasan global. Sekarang kan gedung banyak pakai yang kayak kaca-kaca semua, nah, itu yang berpengaruh karena jadi ozon kita semakin banyaklah pengaruhnya, akhirnya mengakibatkan iklim tidak teratur. Jadi itu, jadi kalau dulu mah gampang patokan orang itu, gampang asal musim ini rapi. Zaman dulu kita itu inget banget kalau bulan Januari Februari kita kecil pasti inget banget. Kalau namanya Imlek tahun baru Cina, dulu kan sering jatuhnya tuh Januari Februari pasti hujan nggak berhenti sehari semalam 2 hari 3 hari, itu zaman dulu. Tapi sekarang kan susah, kadang nggak Imlek malah nggak ada hujan. Kalau orang Jawa dulu nyebutnya tahun baru Cino, kan orang Jawa bilang apa itu gitu. Orang Imlek sebutannya nggak Imlek dulu, apa kalau orang kampung bilang gitu. Kita ingat waktu kecil kalau bapak kita ngomong kan seperti itu, pasti hujan. Nah sekarang nggak bisa dipastiin terkait dengan memang perubahan iklim ini emang luar biasa. Barangkali ini ya Pak Haji jelas ya. Kalau nggak ada kita tutup, udah siang. Ada yang mau tanyakan lagi sebelum kita tutup? Jelas sih Pak ya. Kalau nggak jelas boleh ditanyakan di pertemuan berikutnya. Kita ngaji mah bukan sekolah, nyantai saja, nggak jelas ditanyakan dibuka. Begitupun kalau jawabannya ada yang kurang ini, kita cari lagi jawaban yang lebih kuat, kita cari di pertemuan berikutnya. Ilmu Pak, nggak boleh dikarang-karang, harus ada dasarnya. Boleh ya? Kita tutup ya. Kalau nggak ada yang tanya lagi, udah jelas. Mari sama-sama kita tutup taklim kita dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kekurangan di sana sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.